Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang konsep sastra. Kalau kemarin kita membahas tentang hakikat. Hakikat itu berarti pengertian ya. Pengertian sastra. Bahwa kesimpulannya sastra itu adalah seni gitu. Seni apa? Seni berbahasa. Maka kali ini saya akan menerangkan tentang kalau sudah memahami tentang pengertian sastra, maka kali ini kita akan berbicara tentang konsep. Seperti apa sih sebenarnya bentuk dari sastra itu secara garis besar. Jadi saya tidak akan menerangkan secara detail. Ini masih garis besar, garis besar. Sebelum Anda memahami yang lebih dalam tentang sastra itu sendiri. Oke, kita akan berbagi PPT ya. Ntar konsep sastra, fungsi sastra. Fungsi sastra, apa sih sebenarnya? Kenapa mesti harus ada sastra? Sastra itu sudah ada ribuan tahun loh ya, semenjak orang mengenal baca tulis. Jadi semenjak orang itu bisa membaca dan menulis, sastra itu sudah ada. Semenjak Al-Quran kitab-kitab Allah itu diturunkan, jadi kitab-kitab Allah itu ya Zabur, Quran, Bible gitu, kemudian Taurat gitu, itu kitab-kitab Allah gitu ya. Semenjak itu sudah ada sastra. Bahasa-bahasa dalam kitab itu juga termasuk sastra, seni berbahasa. Jadi bahasa Al-Quran itu cukup berseni gitu, sehingga orang menikmati. Ada kiasan yang ungkapan Allah yang kita mesti harus terjemahkan melalui ahlinya gitu, yang mesti harus diteliti lagi gitu. Kita tidak bisa secara membabi buta memahami arti dari Al-Quran itu secara literal. Kadang-kadang ada suatu makna yang tersembunyi yang mesti kita belajar pada ahlinya, pada ustadz yang benar-benar ahli Al-Quran gitu, sehingga kita paham gitu. Terus kemudian fungsi sastra itu sendiri apa gitu ya? Fungsi sastra adalah memberi kenikmatan bagi pembaca dan pendengar sastra. Jadi orang yang menikmati sastra atau orang yang mendengar sastra, orang yang misalnya dia ada orang, taruhlah gini, pertunjukan wayang kulit atau pantun gitu. Itu bagi orang Jawa cukup nikmat gitu. Pantun di Betawi gitu, yang dipergunakan untuk misalnya sebagai palang pintu untuk misalnya melamar seorang perempuan gitu, gadis gitu, untuk menjadi seorang istri. Itu penuh dengan pantun, bersahut pantun, dan itu enak saja didengarkan gitu. Kemudian misalnya kita membaca novel Terelie gitu ya, tentang rindu gitu. Enak sekali dibaca. Kita betah berjam-jam, atau Habibur Rahman gitu ya, yang bercerita tentang poligami atau sebagainya, itu menyenangkan. Selama kita betah untuk membaca suatu karya sastra, misalnya novel, cerpen, itulah kehebatan dari seorang penulis sastra. Selama pembaca audiens itu bisa menikmati dan lama dia berada pada tempatnya untuk menikmati karya sastra seseorang, itulah kehebatan penulis sastra. Kemudian memberi instruksi kepada penikmat sastra. Jadi ada pesan moral yang dia sampaikan dalam karya sastra. Misalnya apa ya, Andri Hirata, atau misalnya Tiga Menara gitu, yang bercerita tentang manjada wajada gitu, ada instruksi gitu, ada perintah gitu, di mana orang yang bertekad, jadi ada 3 sahabat gitu, 3 menara yang bertemu di pesantren. Kemudian jada manjawada, mereka berjanji untuk menjadi orang sukses gitu dengan niat gitu, sehingga ya terjadi, mereka sukses gitu loh, manjada wajada gitu. Ada instruksi, jadi siapapun yang berusaha dengan ikhtiar, dengan doa, pasti akan menjadi, itu instruksinya gitu. Kemudian memberikan motivasi juga begitu, manjada, bahwa tidak ada yang sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam 3 menara itu.
novel Tiga Menara. Gitu. Kemudian ada latar belakang budaya, misalnya Habibur Rahman. Habibur Rahman bercerita tentang nuansa-nuansa budaya di Mesir. Ada latar belakang Mesir di situ. Sehingga kita seolah-olah merasa bahwa kita pembaca berada di sebuah ruangan yang namanya Mesir gitu. Kota Mesir gitu ya. Atau misalnya kita membaca karya Andre Hirata gitu. Tentang Laskar Pelangi. Di situ mereka cerita tentang tentang tempat tinggal Andre Hirata sendiri yang laut. Kemudian sekolahnya itu masih tidak sebagus di kota gitu ya. Jadi dia bercerita di situ dengan keindahan-keindahan gitu. Jadi ada latar belakang budaya kebiasaan gitu ya. Tapi yang paling terlihat itu adalah di Habibur Rahman yang menceritakan tentang kebudayaan Mesir gitu ya, termasuk budaya polisinya gitu ya. Kemudian akses pada pemrograman bahasa. Jadi semakin orang itu atau jadi gini, kalau misalnya anak kita gitu ya, anak kita bicara pemrograman bahasa ya. Jadi gini, kalau kita gitu sering membacakan dongeng kepada anak gitu, maka kosakata mereka akan meningkat gitu. Dan keinginan dia membaca adalah tinggi. Apakah itu sudah terbukti gitu? Jadi kalau Anda mau menginginkan anak Anda itu sebagai seorang hobi baca gitu, maka mulailah dari sastra atau seni berbahasa. Anda boleh beli di loaan gitu, pasar murah gitu ya. Anda dapat di situ gitu buku-buku. Kemudian Anda Anda bacakan anak itu ketika Anda sanggup punya waktu gitu. Bacakan saja. Anak kecil itu tidak bosan dengan cerita, akan terus meminta Anda untuk bercerita dan mendongeng gitu. Jadi itu sibukkan mereka dengan membaca gitu. Banjiri mereka dengan buku-buku murah. Kalau Anda sanggup ya buku-buku mahal bolehlah gitu. Asal seperti itulah proses dari mereka memiliki kosakata banyak, hobi membaca dan berwawasan luas gitu. Terus memperoleh perhatian pada bahasa, iya mereka akan mencintai bahasa Indonesia secara tidak langsung. Atau misalnya Anda menginginkan anak Anda berbahasa Inggris, ya bacakan saja cerita dongeng bahasa Inggris. Dan biarkan mereka banjir bahasa Inggris dalam melalui buku-buku. Maka mereka akan perhatian pada bahasanya, tata bahasanya. Dan mereka akan bisa mengungkapkannya dalam mencari wicara untuk menata bahasa tersebut gitu. Kemudian mengembangkan kemampuan interpretatif gitu. Iya. Dengan melalui fungsi karya sastra, orang itu akan mampu berbicara secara lugas, mengungkapkan pendapatnya gitu secara bahasa. Jadi jangan diremehkan lah sastra itu gitu. Apa sih sastra kok membosankan? Tidak, sastra itu tidak membosankan, sastra itu menyenangkan. Seni namanya juga seni ya. Seni itu estetik keindahan gitu dan enak dinikmati gitu. Terus mendidik secara keseluruhan, ya ada pesan dari situ. Karya sastra itu ada yang berbau politik, orang instruksi, orang harus memiliki cinta ke tanah air, orang harus misalnya menjatuhkan sebuah rezim yang korupsi, bisa saja melalui sastra gitu. Seperti W.S. Rendra gitu. W.S. Rendra itu pernah menyindir pemerintah melalui karya sastra. Pemerintah rezim Orde Baru lah ya, Orde Lama gitu. Dan menggerakkan orang untuk berbuat instruksi gitu ya. Kemudian mendidik keseluruhan ya, ada pesan didikan moral di situ. Ada juga sastra yang tidak baik juga ada. Misalnya dulu itu ada sebuah novel namanya Bernafas dalam Lumpur gitu, kontroversi gitu, penuh dengan itu. Bernafas dalam Lumpur itu intinya bahwa dia itu objeknya adalah PSK gitu ya, wanita PSK pekerja seks komersial gitu, namanya juga Bernapas dalam Lumpur. Walaupun sejelek-jelek ada adegan-adegan seks mesum gitu, tapi ada pesan moral di situ bahwa
PSK itu juga manusia. PSK juga harus dihargai, dan ada PSK yang berkarakter atau berakhlak bagus. Hanya karena situasi mereka harus terjerumus dalam lembah hitam. Dan itu yang perlu dipahami oleh khalayak awam, penikmat sastra. Untuk merubah apa? Merubah sebuah mindset, memberikan sebuah pemahaman kesadaran manusia. Ya, bahwa kita harus menghargai sama manusia walaupun itu sejelek apapun gitu. Karena dia adalah umat yang sama di mata Allah. Jadi itulah, karyanya Motengo Buse. Karya Motengo Buse saya pernah baca karya Motengo Buse. Rata-rata itu adalah selalu dibumbui dengan seks dan mesum. Tapi selalu ada the end gitu ya, akhir. Itulah yang dikatakan bahwa orang yang pertama kali jadi saya pernah baca gitu ya, atau Ustadz mengatakan bahwa hisapan pertama kali akan pada penulis sastra. Ya mesti aja, karena dia memberikan motivasi, didikan, dan instruksi, mempengaruhi orang untuk berbuat baik dan buruk gitu. Jadi tangan inilah yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat kalau kita menulis bagus atau menulis jelek gitu. Ada pesan pertanggungjawaban akhirat lah gitu. Jadi jangan meremehkan untuk orang yang bergerak di bidang sastra gitu ya. Saya akan mencoba membacakan karya Toto Sudarto Bachtiar. Saya suka karya sastra ini pernah dulu waktu kecil membuat saya bisa sampai, jadi ada lomba porseni ya yang diadakan dari SD, kemudian masuk ke kecamatan, kemudian poin tingkat-tingkat sampai saya ke Kota Madia gitu. Saya sempat berprestasi di situ gitu, diundang wali kota dan sebagainya gitu ya. Oke, saya akan mencoba untuk membacakannya untuk mengingat masa lalu, masa kecil saya di SD ya. Gadis Peminta-Minta. Karya Toto Sudarto Bachtiar. Setiap kali bertemu gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu. Tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Kalimat-kalimat puisi yang dibuat Toto penuh dengan ambigus dan imajinatif. Jadi kalau kita berbicara puisi gitu, itu adalah ungkapan hati, perasaan dari seorang penulis sastra gitu. Dan yang hanya tahu artinya itu cuman penulis puisi itu. Tapi banyak yang suka gitu loh. Jadi banyak yang suka gitu. Dan kita sebagai pembaca udah jangan nebak-nebak gitu. Beda dengan novel. Kalau novel lugas gitu ya. Kata-katanya jarang yang ambigus gitu. Tapi runtun gitu. Dan tidak baku. Itu novel. Tapi kalau puisi, kalimatnya bentar-bentar-bentar, suka-sukanya penulis puisinya, tapi bagus gitu. Indah, tapi enak dinikmati seperti Toto Sudarto gitu. Tengadah padaku pada bulan merah jambu. Anda tengadah padaku, oke lah, bayangan kita adalah orang yang minta-minta. Pada bulan merah jambu. Apa maksud dari bulan merah jambu karya Toto Sudarto Bachtiar? Tapi orang baca aja gitu walaupun nggak ngerti. Atau misalnya orang-orang yang istilahnya ya, orang-orang yang sedang jatuh cinta, dia akan terus menulis puisi untuk kekasihnya. Dan yang hanya tahu tentang ungkapan hatinya itu hanya yang penulis puisi itu. Gitu. Terus seorang penulis karya sastra juga memiliki kecerdasan bahasa yang bagus, akan mampu mengungkap pikirannya secara runtut. Misalnya J.K. Rowling, Harry Potter. Saya pernah baca karya J.K. Rowling, Harry Potter. Wow, Anda kalau baca kan walaupun tebel itu Anda akan betah gitu. Karena dia cerita tentang dunianya penyihir gitu ya. Namanya si Harry gitu ya, tokohnya Harry gitu. Dia punya musuh yang sama penyihir gitu.
imajinatif Anda diajak berkelana gitu, membayangkan. Kenapa bisa kecerdasan bahasa bagus? Ya karena ini tadi ya, manfaatnya, manfaat sastra tadi. Jadi ada akses pemerolehan bahasa dan perhatian pada bahasa. Karena J.K. Rowling ini terbiasa dengan membaca gitu. Jadi orang asing itu suka baca sehingga dia bisa mengungkap. Jadi penulis sastra itu bisa dilihat kualitasnya bagus itu dari seberapa bagus kecerdasan bahasa dia gitu, pengetahuan dia. Makanya siapa? Asma Nadia pernah bicara, kalau seorang penulis sastra harus mempunyai wawasan luas dan suka membaca apapun. Dan ada seorang penulis, jadi juara Femina 1 gitu. Dia menulis, jadi penulis cerpen ya. Penulis cerpen mengungkapkan kenapa kok bisa Anda juara gitu. Jadi ceritanya itu sederhana banget gitu. Ada seorang laki-laki perempuan gitu ya di suatu perusahaan pabrik yang ilegal. Jadi pabrik itu adalah pabrik pengolahan apa itu namanya serat kapas gitu. Kemudian kondisinya adalah pabrik itu tertutup gitu, tidak terbuka. Kemudian ada celah dinding celah gitu ya, yang kropos gitu, dia berlubang. Dan laki-laki perempuan ini selalu berkomunikasi karena ditutup gitu. Jadi kalau jam kerja ditutup penuh sesak, napasnya nggak tersengal, nggak sehat lah gitu. Dan itu ilegal, tidak diketahui oleh pemerintah. Tapi ada dialog di situ. Dialog itulah yang menarik dan sampai suatu saat pabrik itu terbakar gitu sehingga orang di dalamnya termasuk pekerjanya itu tidak bisa keluar karena ditutup dan dikunci sehingga terbakar bersama gitu. Dan ada dialog ketika terbakar di lubang dinding itu gitu. Ketika ditanya, ya ini adalah peristiwa, saya membaca berita tentang peristiwa kebakaran sebuah pabrik ilegal di India sehingga saya terinspirasi adanya orang yang sepasang muda-mudi yang berkomunikasi di lubang dinding yang ada lubang dinding yang retak gitu. Bagus sih, tatarannya bagus gitu J.K. Rowling. Jadi kemampuan seorang penulis, jadi penulis sastra itu dihargai karena kemampuan dia berimajinasi, itu penulis cerpen gitu. Kalau puisi ya sebagus apa mereka menata bahasa untuk dari ungkapan hatinya dia, itu puisi gitu. Terus seorang penulis novel, cerpen gitu itu punya gaya tersendiri dan tidak bisa tidak bisa diatur-atur, suka-suka gua gitu. Itulah sukanya sastra itu bagi saya itu di situ. Kita bebas berekspresi, tidak terikat oleh apapun gitu. Baik gaya, bahasa, alur cerita maupun data tersendiri bagi masyarakat. Dan mempunyai istilahnya Asma Nadia, saya suka ya baca novelnya Asma Nadia. Runtut, kemudian tata bahasanya bagus, dan tidak banyak dialog. Saya suka tidak banyak dialog, jadi lebih dominan Asma Nadia itu bercerita. Saya suka. Jadi suatu karya sastra itu punya fans tersendiri gitu. Mungkin ada yang suka dengan Laskar Pelanginya Andri Hirata, ada yang suka karya novelnya Asma Nadia gitu ya. Tapi saya suka Asma Nadia. Hampir semua karya-karya sastra saya bukan seorang penulis sastra atau saya bukan seorang sastrawan, tapi saya hobi menulis gitu. Saya mengikuti gaya bahasa, gaya menulisnya Asma Nadia dan punya fans tersendiri, orang suka atau tidak suka. Jadi kalau Anda menulis sastra, Anda jangan membayangkan suka nggak ya masyarakat suka, nggak usah. You become yourself gitu. You must to optimize with yourself gitu. Jadi jangan takut untuk tidak digali. Tulis saja gitu ya. Ungkapkan saja apa yang di hati Anda gitu. Tapi kalau ketika Anda menulis sebuah novel atau sebuah cerpen tentang latar gitu, jadi latar tuh latar belakang di mana dia berada.
Anda harus baca, memang banyak literatur yang membahas tentang itu gitu. Kalau tidak membaca, Anda akan kering gitu, kering pengetahuan, dan yang diungkapkan di novel dan cerpen itu membosankan. Terus genre karya sastra. Genre karya sastra itu adalah macam-macam karya sastra gitu ya. Misalnya, jadi ada macam-macam bentuk seni berbahasa itu ya. Apa saja gitu, karya sastra itu ada sarana perwujudan. Jadi yang berbentuk prosa, puisi, misalnya syair, terus tragedi, kakawin. Dalam pembagian ini prinsipnya tidak dibedakan antara sastra dan bukan sastra. Jadi prosa itu adalah karya tulis gitu. Terus dalam prinsipnya tidak dibedakan antara sastra dan bukan sastra. Maksudnya begini. Contohnya tragedi kakawin. Jadi ketika kita mengungkapkan, jadi bukan karya sastra gitu ya. Tapi kita menginginkan misalnya Anda punya ini aja. Siapa ya? Siapa Bestari? Aduh, siapa sih? Bestari yang belakang itu. Dia seorang istilahnya, aduh siapa lupa. Jadi kalau karyanya Bestari itu gitu ya, dia sukanya itu kan naik gunung. Sehingga dia melaporkan tentang pengalamannya naik gunung gitu. Padahal itu sastra gitu. Tapi ada bahasa karya indah yang dia ciptakan. Oh ya, Versa Bestari. Followernya banyak loh. Di YouTube dia sukses sampai jutaan gitu. Setiap orang dia upload videonya langsung penontonnya itu sampai 3 jutaan, 2 jutaan gitu. Padahal dia bukan seorang sastrawan, dia hanya suka menulis. Dia itu latar belakangnya adalah ilmu apa ya? Ilmu yang berhubungan dengan komputer gitu. Yang saya tahu. Tapi karena dia suka melaporkan kejadian-kejadian dia selama naik gunung, kemudian ditemani dengan teman-temannya, dan dia apa ya, memadukan antara laporan dia naik gunung gitu, sehingga ya berbeda gitu apa ya, packingannya beda gitu. Terus kemudian ada lagi sastra misalnya meletusnya Gunung Krakatau, ada itu melaporkan, tapi ada sebuah kisah-kisah tragedi di situ gitu tentang apa namanya Gunung Krakatau. Di situ diceritakan bahwa ada sebuah kerajaan yang di tanah Sunda gitu, di daerah Serang, daerah Banten gitu ya, yang berdekatan dengan Gunung Krakatau. Diceritakan di situ bagaimana gonjang-ganjingnya ketika Gunung Krakatau meledak, dan bagaimana hancurnya sebuah tahta pemerintahan di situ karena Gunung Krakatau. Itu tragedi gitu yang diceritakan. Atau misalnya cerita tentang pengalaman pribadi, itu sastra. Selama dia menggunakan kata-kata yang tidak terikat dengan kaidah-kaidah yang lumrah dalam tata bahasa Indonesia, yang dia ungkapkan sesuka hati gitu, celotehannya ya, itu termasuk sastra gitu, walaupun itu pengalaman pribadi loh ya. Terus kedua adalah objek prinsip manusia lebih agung dari manusia, yaitu tragedi epik herois Panji. Manusia rekaan lebih hina dari manusia nyata, yaitu jadi gini, ada objek yang digunakan untuk karya sastra, misal ya, ada pahlawan dalam cerita heroik gitu ya. Kemudian cerita Panji, misalnya gini, Ramayana gitu. Ada tokoh yang menjadi pahlawan, atau Wali Songo, ada tokoh yang menjadi pahlawan di situ, gitu. Terus ada manusia rekaan. Jadi manusia rekaan itu nggak nyata ya. Itu ada pada komedi dan lenong gitu. Jadi manusia rekaan misalnya Semar itu rekaan gitu loh, orangnya pantatnya gede gitu, kemudian suka bungkuk, gendut gitu. Itu adalah cerita pewayangan Semar gitu, dan itu
manusia rekaan yang hina-hina itu berarti nggak anormal gitu ya, dari manusia yang biasa gitu. Kemudian manusia rekaan sama dengan manusia nyata. Jadi ada suatu tokoh yang rekaan tuh bohong-bohongan gitu ya, tapi nyata gitu, seolah-olah nyata dan bentuk face-nya itu sempurna seperti manusia gitu. Misalnya tokoh tokoh-tokoh yang diceritakan wanita-wanita Habibur Rahma yang pakai cadar lah, yang tidak pakai cadar dengan karakter antagonisnya itu ya manusia rekaan semua, nggak nyata, tapi normal seperti manusia normal gitu. Dan karya roman inilah yang masuk kategori ini gitu. Kalau puisi, menurut Sudi ada tadi ya saya katakan, jadi lebih cenderung pada bahasa yang dipahami oleh penulis itu sendiri dan merupakan imajinatif perasaan pikiran. Misalnya tadi tengadah padaku pada bulan merah jambu. Itu merah tengadah padaku pada bulan merah jambu itu adalah ungkapan imajinatif dari penulisnya dan kita tidak tahu apa itu maksudnya, tapi enak dibaca gitu. Prosa itu adalah menulis ya, apa ya, sebuah karya sastra yang berupa alur cerita, punya cerita. Jadi cerita rekaan, cerita bohong-bohongan yang tidak menjalankan pada kebenaran, nggak ada. Jadi bohong-bohongan tentang sejarahnya nggak ada, seharusnya pokoknya bohongan lah, rekaan saja gitu ya, itu prosa. Tapi mempunyai alur gitu, alur awal cerita, alur tengah, sampai pada the end-nya gitu, akhir cerita. Gitu. Jadi ada pelakon lah ya. Gitu. Terus ragam perwujudannya, berbicara si aku, lirik, berbicara tokoh saja, yaitu jadi kalau misalnya drama itu hanya dialog yang nggak ada latar, nggak ada cerita, saya misal pada nggak ngalir saja karena itu drama gitu. Jadi adanya cuma dialog gitu. Kemudian misalnya lirik syair gitu ya, lirik syair yang dibuat lagu oleh Farsya Bestari gitu, itu merupakan karya sastra gitu. Kalau epik adalah dialog, epik itu cerita tentang kepahlawanan gitu ya. Jadi alur tokoh gitu ya. Terus drama. Ya ini tadi yang saya ceritakan ya, drama merupakan alur sebuah cerita yang ditampilkan berupa dialog, percakapan dengan tokoh yang diselangi dengan ilustrasi, suasana latar yang diselipkan di sela-sela dialog. Tapi nggak banyak, tapi lebih mementingkan pada dialog dan gerakan itu drama. Gitu. Drama berseri film Korea, ya. Kebanyakan di situ adalah orang pelakon gitu ya, komunikasi, dialog, tapi suka orang karena di backgroundnya itu misalnya suasananya Korea yang di tepi pantai lah, di gunung lah, di kafe yang indah, romantis, ya itu gitu, drama. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang konsep dari sastra. Ya. Sastra mempunyai fungsi, fungsi menghibur, fungsi edukasi, fungsi apa motivasi, instruksi, gitu. Jadi saya berharap Anda cerdas dalam memilih karya sastra. Jangan gampang dipengaruhi oleh penulis sastra. Penulis sastra itu bisa mempengaruhi Anda untuk menjadi orang yang lebih baik atau lebih buruk. Saya akhiri perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.